Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 131, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Aiden Enzo dengan tenang, memutar sudut matanya, wajahnya sedikit dingin. Werlin Chu terdiam sesaat, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan senyum hangat, "Oh, bukan apa-apa, mungkin aku salah mengidentifikasi orang, tapi sepertinya aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat." Suara itu baru saja selesai. Penonton gempar. Semua orang membuka mulut mereka cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Werlin Chu sebenarnya berinisiatif untuk menyapa seorang pria, dan mengatakan di mana dia bertemu dengannya. Dan itu adalah kata-kata yang diulang 2 kali. Inilah yang diimpikan oleh pria mereka. Apalagi, pernyataan pembuka ini terdengar agak familiar. Selanjutnya, di mata semua orang yang heran, Aiden Enzo melirik Werlin Chu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan jijik, "Nona Chu, apakah kita saling kenal? Pendekatan Anda terlalu kuno. Baik, bisakah Anda memiliki sesuatu baru lain kali?" Canda Aiden Enzo, tidak diragukan lagi meledakkan suasana di seluruh aula. Terlalu bangga, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Itu Werlin Chu, orang kaya dan bintang besar. Nona Werlin Chu yang sangat cantik, tidak lama setelah dia kembali ke Tiongkok, dia melamar pria aneh di depan begitu banyak orang, tetapi dia ditolak dengan kejam. Itu adalah pria yang seharusnya membenci Aiden Enzo sampai ke intinya sekarang, atau dengan kata lain, betapa mereka berharap Werlin Chu baru saja menunjukkan cinta padanya. Hanya sampah, itu terlalu memalukan bagi seorang pria. Pada saat ini, semua pria di aula memandang Aiden Enzo dengan sangat buruk, berharap mereka bisa bergegas dan memukulinya sekarang. Tapi memikirkan adegan dia mengusir tuan muda kedua dari keluarga Hersa, mereka hanya kesal. Gabriel Ruiz ada di samping, menatap Aiden Enzo dengan ekspresi muram. Orang ini hanyalah seorang brengsek, bagaimana dia bisa memperlakukan Dewi dengan sangat kasar. Dia juga penggemar berat Werlin Chu. Senyum beku Vivian Low secara bertahap mengungkapkan sedikit keraguan, dan dia menatap Aiden Enzo dengan curiga. Werlin Chu ini adalah bintang internasional, dan merupakan tamu berkelas di pesta malam ini, bagaimana dia bisa menolaknya begitu kejam. Di sisi lain, apakah suaminya benar-benar mengenal Werlin Chu ini? Dengan intuisi seorang wanita, segalanya tampak tidak sederhana. Aiden Enzo sudah mengetahuinya sejak lama, Werlin Chu ini mendekatinya untuk suatu tujuan, meskipun dia tidak tahu tujuannya, tetapi wanita ini menarik. Keluarga Chu juga menarik. Apakah itu yang dimaksud Tuan Chu? Namun, yang mengejutkan semua orang, Werlin Chu tidak menunjukkan ketidaksenangan setelah mendengar kata-kata Aiden Enzo, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Ini benar-benar membingungkan banyak orang. Benarkah? Maka kita sudah saling kenal mulai sekarang. Halo, namaku Werlin Chu, dan aku sangat menghargaimu, kata Werlin Chu sambil tersenyum dan gigih. Menghargai, saya mengandalkan. Para pria yang hadir benar-benar iri dan cemburu terhadap Aiden Enzo saat ini. Mereka pikir mereka tidak lebih buruk dari Aiden Enzo, tetapi sang Dewi hanya jatuh cinta pada Aiden Enzo, bajingan kasar. Aiden Enzo menatap mata Werlin Chu dengan sangat serius, dan kemudian sedikit mengernyit, mungkin ilusimu, atau mungkin karena aku sangat tampan, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Atau, matamu memiliki pertanyaan. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa saya sudah menikah. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menarik Vivian Low. Dia memeluk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Ini istriku, Vivian Low, ketua grup Bikan." Vivian Low di samping hampir kehilangan pijakan ketika dia mendengar kata-kata Aiden Enzo, dan dahinya ditutupi dengan garis-garis hitam. Apakah tidak apa-apa bagi suami saya untuk menunjukkan kasih sayang seperti itu di depan begitu banyak orang? Bukan hanya Vivian Low, tapi semua orang di aula tersentak, terlalu sombong dan narsis. Memberitahu Dewi miliarder bahwa dia memiliki masalah dengan matanya. Werlin Chu ditolak oleh Aiden Enzo.
Orang normal seharusnya marah, tetapi dia tersenyum dan berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, tapi aku yakin pernah melihatmu di suatu tempat. Saya tinggal di suite 668 di lantai paling atas malam ini. Jika Anda pikir Anda punya waktu, Anda bisa datang dan minum teh. Setelah berbicara, Werlin Chu membungkukkan tubuhnya dan pergi di bawah pandangan semua orang yang mengatupkan rahang mereka karena terkejut. Apaan? Bagaimana situasinya? Semua orang bingung. Itu Werlin Chu, dia benar-benar mengundang pria asing ke kamarnya untuk minum teh. Untuk apa ini? Orang-orang di aula benar-benar gelisah, mereka tidak mengerti. Semua orang memandang Aiden Enzo dan Werlin Chu yang telah pergi, mencoba menghubungkan mereka sebanyak mungkin, tetapi mereka tidak tahu apa yang membuat Werlin Chu tertarik pada Aiden Enzo. Bukankah dia terkenal sebagai pemboros tidak berguna? Dunia ini gila, jika ini diterapkan pada wanita lain, paling banyak yang mereka sebut jalang teh hijau. Tapi itu Werlin Chu, seorang bintang internasional, putri dari keluarga Chu, keluarga terbesar di ibu kota. Dia benar-benar secara terbuka mengundang seorang pria. Itu luar biasa. Selama itu laki-laki, hatinya berdarah saat ini, seolah-olah hatinya telah dipisahkan oleh seseorang. Itu adalah dewi mereka. Itu adalah iman mereka. Aiden Enzo juga sedikit bingung, dia tidak menyangka pihak lain akan menipunya di tempat umum seperti itu, dan dia segera merasakan sepasang mata panas yang tak terhitung jumlahnya menembaki dia. Jika mata bisa membunuh, maka Aiden Enzo pasti sudah menjadi saringan saat ini, mati. Sial, apa maksudmu? Dia sudah gila. Aiden Enzo bingung, mencubit dagunya, dan tampak tidak sabar. Terlebih lagi, dia merasakan mata yang terbakar di sekelilingnya. Penuh amarah. Pada saat ini, Vivian Low memandang Aiden Enzo dengan mata aneh, dan yang terakhir bergidik ketika melihatnya seperti ini, dan bertanya dengan lemah, jangan lihat aku seperti itu. Aku juga sangat bingung, istri, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu masih mengatakan kamu tidak mengenalnya. Vivian Low berkata dengan dingin, seperti kucing yang ekornya diinjak, menunjukkan tanda-tanda rambut yang tertiup angin. Aku tidak mengenalnya, bagaimana aku bisa mengenalnya? Dia adalah bintang besar. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan bersikeras. Cepat naik, dan mengobrol malam dengan cahaya lilin dengan bintang besarmu. Vivian Low berkata dengan ringan, nadanya berubah sedikit lebih dingin. Ah, apa yang kamu katakan? Tidak mungkin, kamu bahkan tidak percaya padaku. Aiden Enzo merasa pasti ada yang salah dengan telinganya. Apa yang terjadi dengan Vivian Low? Apakah dia cemburu? Aku akan kembali sendiri sebentar lagi, kamu tidak perlu turun untuk mengantarku pergi. Setelah Vivian Low selesai berbicara, dia berjalan keluar dari aula. Vivian Low merasa sangat kesal di hatinya saat ini. Aiden Enzo, beraninya kamu bermain trik di luar. Aiden Enzo melirik punggung Vivian Low, tersenyum tak berdaya, dan mengejarnya. Ketika dia sampai di pintu, dia kebetulan bertemu Jimmy Lehnar yang menghentikan Pevita Lehnar, dan keduanya masih berdebat sengit. Pevita Lehnar, kuperingatkan kamu, tinggalkan keluarga Lehnar, atau kamu tidak akan mendapat kabar tentang ibumu. Jimmy menunjuk ke hidung Pevita Lehnar dan berkata dengan kejam, Jimmy, jangan paksa aku. Pevita Lehnar mengepalkan tinjunya, matanya berkaca-kaca. Sebagai seorang wanita, dia sangat benci diancam oleh Jimmy. Aiden Enzo mengerutkan kening dan berjalan maju. Dia berkata dengan dingin, Jimmy Lehnar. Memikirkan apa yang baru saja terjadi di toilet, Aiden Enzo merasa marah di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin menunggu beberapa hari, tetapi saya tidak menyangka bocah ini benar-benar akan datang ke sini sendiri. Jimmy Lehnar menoleh dan melihat Aiden Enzo berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan wajah dingin, rasa dingin di matanya membuatnya menggigil. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jimmy Lehnar panik, memikirkan adegan dipukuli oleh Aiden Enzo di bar terakhir kali. Hanya menggigil di seluruh. Itu tidak benar. Kenapa dia masih di sini? Mungkinkah orang yang dia kirim gagal? Apa yang ingin aku lakukan? Aiden Enzo mencibir, lalu mengangkat alisnya dan berkata, kalahkan kamu. Bang, Aiden Enzo menendang. Tapi tanpa kasih sayang, dia langsung menendang perut Jimmy Lehnar. Jimmy Lehnar juga terlempar ke belakang oleh tendangan ini. Dia jatuh di karpet merah dan memuntahkan isi perutnya, dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kemudian, Aiden Enzo melangkah maju, mengangkat kakinya, dan menginjak kepala Jimmy Lehnar dengan keras.
wajah Jimmy Lehnar langsung bersentuhan dengan karpet merah, dan yang terakhir terasa menyakitkan seolah-olah wajahnya akan diinjak-injak. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Jimmy masih keras kepala. Hehe, kamu masih keras kepala. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan mengerti beberapa kebenaran. Aiden Enzo melihat ke bawah dari ketinggiannya, dan menatap Jimmy Lehnar dengan dingin di kakinya, jika bukan karena kamu dari keluarga Lehnar. Aku telah membunuhmu sejak lama. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke kakinya, hanya untuk mendengar Jimmy Lehnar berteriak dengan putus asa, "Ah! Sakit! Ah! Sekarang, aku bisa berbicara dengan baik." "Benarkah?" tanya Aiden Enzo. Ya. Jimmy Lehnar benar-benar kehilangan kesabaran, karena kepalanya akan hancur dan meledak. Aiden Enzo menarik kakinya dengan puas. Melihat Jimmy Lehnar yang memegangi kepalanya, dia berkata, "Dua syarat. Pertama, kembali ke rumah keluarga Lehnar, dan jangan menginjakkan kaki di sini lagi. Kedua, katakan yang sebenarnya tentang ibunya. Jika ada kebohongan, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Jimmy Lehnar sangat marah hingga hatinya sakit, dan dia mengerutkan wajahnya sambil menangis, dan bertanya dengan lemah, "Siapa kamu? Mengapa kamu peduli dengan urusan keluarga Lehnar saya? Apakah saya?" Aiden Enzo tersenyum, melihat ke arah Jimmy Lehnar sambil tersenyum. Dia berkata, "Ini pertanyaan yang bagus, apakah kamu kenal Mates Lehnar?" Mates Lehnar, kakek. Jimmy Lehnar tercengang, dan Pevita Lehnar juga tercengang. Bagaimana Aiden Enzo mengenal kakeknya? Siapa dia? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.